memutar bola matanya jengah ketika Septi terus saja mengikuti langkahnya. Ia sudah lelah dan ingin segera sampai rumah dan tidur, tapi gadis ini sangat merepotkan. "Lo kenapa sih ikutin gue mulu?" Septi terdiam, ia menautkan jari-jarinya dengan gelisah. Gue lo kenapa sih bantuin gue? Gue kan sering bully lo." Helena mendengus. Jika ia ingat Septi salah satu orang yang membulinya, ia mana mau membantu Septi. Biar saja preman itu memakannya hingga habis. Tapi sayangnya itu cuma ucapan semata. Helena mana tega membiarkan hal itu terjadi. "Gue gabut. Udah terjawabkan, balik sana, gue mau balik," balas Helena kemudian kembali berjalan mendahului Septi dengan langkah cepat. Helena pikir Septi akan menyerah, tapi ternyata gadis itu malah terus mengikutinya. Ia berbalik dan menatap Septi dengan tajam. "Sekarang apalagi?" sentak Helena. Ia memberikan penekanan dalam setiap kalimatnya. Septi menggaruk kepalanya. Helena jadi berpikir, apa orang kaya seperti Septi memiliki kutu? "Gue boleh gak nginep di rumah lo?" Helena sedikit terkejut. Ia menatap Septi dengan tatapan menyelidik. "Lo ngerencanain sesuatu ya?" Septi dengan cepat menggeleng. Gue cuma cabut dari rumah." "Iya, cuma cabut." Helena mendengus, tapi kemudian ia mulai berpikir. Beberapa saat kemudian ia menatap Septi dengan senyum lebar yang membuat merinding. "Oke, lo boleh nginep di rumah gue tapi..." Septi menatap Helena dengan antusias. Tapi apa?" Helena tersenyum senang, tak apalah memanfaatkan Septi. Kan dia orang kaya, biaya sewa per malam 1 juta. Septi melotot tak terima, "Mahal banget." Helena mengendikan bahunya acuh. "Ya udah kalau gak mau," katanya kemudian berbalik. Baru beberapa langkah Helena berjalan, Septi sudah kembali memanggilnya dan itu membuat Helena menyeringai. "Oke, 1 juta." Helena tersenyum senang. Akhirnya ia memiliki uang tambahan sekarang, hehe. Asteris. Septi tak mengerti dengan dirinya. Padahal ia tak pernah berniat untuk tidak pulang malam ini. Tapi di sini justru ia sekarang di depan sebuah rumah kecil yang terlihat sangat kumuh. Dia menatap jijik ke arah rumah yang sangat jauh berbeda dari rumahnya. Ia membayar 1 juta hanya untuk menginap di tempat seperti ini? "Ini rumah atau kandang kambing?" gumam Septi dengan julidnya. Helena yang mendengar mendelik sinis. "Ya udah sih, kalau gak suka tinggal balik aja, repot amat hidup lo," balas Helena sedikit ngegas. Septi gelagapan. "Ya jangan dong." Helena memutar bola matanya malas. Ia memilih masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Septi hanya mengekor dari belakang. "Lo kok tinggal di sini, Hel?" Helena mengangkat alisnya. "Emang kenapa?" Septi yang sedari tadi menatap sekitar mengalihkan atensinya menjadi menatap Helena. "Bukannya lo adiknya Kak Gibran sama Helvan ya, kalau tinggal di sini?" Helena mengangguk-anggukan kepalanya. "Paham. 2 orang itu memang kakak kandung si pemilik tubuh. Tapi ia sama sekali tidak mengingat wajah mereka sama sekali. Ingatan tentang kehidupan pemilik tubuh hanya sedikit yang ia dapat." "Oh, gue diusir," jawab Helena santai, tapi membuat Septi menatapnya penuh tanya. "Kenapa?" "Biasalah si setan kebon binatang bikin gue diusir." Septi mengernyitkan dahinya bingung. "Gwen?" Helena mengangguk. Ternyata Septi mengenal Gwen. Tak heran sih diingatannya Gwen itu terkenal di sekolah karena kebaikannya. Mereka gak tahu aja kelakuannya melebihi setan. "Lo gak suka ya sama Gwen?" Helena menatap Septi tajam. "Ya iyalah, ya kali. Gue masih normal kali. Ngadi-ngadi lo." Septi memutar bola matanya malas. "Bukan itu maksud gue."
Helena mengendikkan bahunya, tak peduli ia memilih pergi kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Lagian gue juga gak suka sama tuh bocah. Idih amit-amit banget kelakuan mah iye bak bidadari tapi di belakang Ci. Tahu gak Hel? Dia tuh pernah ngerebut cowok gue tahu. Helena yang tengah sikat gigi mendadak berlari kembali keluar ketika mendengar ucapan Septi. Serius lo? Septi mengangguk, dia godain cowok gue. Gak tahu gue caranya gimana padahal dia sahabat gue dulu. Helena mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Ia kira Gwen itu cuma gak tahu diri tapi ternyata gak tahu malu. Helena tersenyum miring, dan itu berhasil membuat bulu kuduk Septi meremang. Asteris keesokan harinya Septi terbangun dengan keadaan meja yang penuh dengan makanan. Ia melirik ke kanan ke kiri mencari Helena tapi gadis itu tidak ada. Ia melihat ke arah meja yang sudah tersaji dengan nasi goreng, perutnya mendadak lapar. Dengan tidak tahu dirinya ia mengambil piring dan meniup nasi goreng yang terlihat enak. Matanya berbinar ketika 1 sendok nasi goreng itu sudah masuk ke dalam mulut dan menyapa indera perasanya. Lumayan, si cupu enak juga masakannya. Septi terus melahapnya. Gadis itu tidak sadar telah menghabiskan porsi nasi goreng yang harusnya dimakan berdua dengan Helena. Helena yang baru selesai mandi itu pun dengan riang berjalan ke arah meja makan yang menyatu dengan ruang tamu. Tapi mulutnya ternganga ketika melihat keadaan makanan yang kini sudah habis tak tersisa. Ia meratapi semua makanan yang harusnya ia jadikan sarapan pagi ini. Septi, sialan lo ngapain makan makanan gue, teriak Helena dengan kencang sampai Septi terlonjak kaget dan hampir menjatuhkan piring di depannya. Septi berbalik dan menyengir kuda ke arah Helena yang sudah mengeram marah, gue lapar Hel, hehe. Helena mendelik, lo pikir gue gak lapar hah? Septi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, ya maaf, hehehe. Helena mendengus, tapi tatapannya masih menajam ke arah selfie, ganti ga? Septi mengercutkan bibirnya sebal, gue kan udah bayar 1 juta semalam Hel, masa sekarang bayar lagi? Ujar Septi kesal merasa tidak terima. Helena mengendikan bahunya, tidak peduli, bodoh amat pokoknya ganti. Septi mendengus namun tak ayal mengeluarkan 1 lembar uang 100.000. Helena tersenyum senang, nah gitu dong. Sekarang lo balik sono, kata Helena mengusir Septi. Lo ngusir gue? Tanpa basa-basi Helena mengangguk, iyalah, gak guna banget lo di rumah gue. Sono balik hus-hus. Helena mengibas-ngibaskan tangannya mengusir Septi. Septi mengercutkan bibirnya kesal. Akhirnya ia berjalan keluar dengan menghentak-hentakkan kakinya dengan kesal. Helena mah tidak peduli mohon maaf. Ia malah mengambil masker dan mulai merawat wajahnya. Pokoknya wajahnya harus lebih cerah sebelum 2 hari. Karena 2 hari lagi masuk sekolah. Ia ingin menggemparkan satu sekolah dengan penampilan baru si gadis cupu ini. Hari ini hari Sabtu, masih ada 1 hari sebelum masuk sekolah. Ia juga tak perlu khawatir dengan uang. Uang yang dihasilkan dari Septi dan uang tabungan pemilik tubuh masih cukup untuk membiayai hidupnya selama 1 bulan. Ia juga harus mulai memikirkan rencana membalas semua perbuatan orang-orang yang dulu menyakiti sang pemilik tubuh. Ia juga harus melihat kondisi tubuhnya serta mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuhnya malam itu. See you in the next story. Thank us for listening. Don't forget to like.